Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi isu manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Syarul Alamsyah, Unit Kerja Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Bandung. Saya merupakan peserta pelatihan dasar Kementerian Perhubungan tahun 2025, gelombang 3, Angkatan 21, kelompok 1. Apa sih manajemen ASN? Manajemen ASN ialah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Isu manajemen ASN yang terdapat di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Bandung yang pertama, rendahnya kesadaran pegawai dalam disiplin kehadiran sesuai jam kerja yang berlaku. Yang kedua, terdapat penyebaran pegawai yang tidak merata dan ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang ditetapkannya. Kemudian, kurang terbangunnya kerjasama dan sinergi antara regulator yaitu pegawai PTP kelas 1 Bandung dengan operator yaitu PT KAI. Terkait isu yang pertama, deskripsi isunya yaitu masih rendahnya kesadaran pegawai dalam disiplin kehadiran sesuai jam kerja yang berlaku. Dengan data dan fakta, yang pertama masih terdapat pegawai yang tidak melakukan absensi sesuai dengan ketentuan jam yang sudah ditentukan. Kemudian kurangnya pelaporan dan tindakan disiplin terhadap pegawai yang sering terlambat. Dan yang ketiga, masih menggunakan absensi manual sehingga mudah untuk dimanipulasi. Dampak dan pihak yang terkena dampak. Yang pertama, menghambat kegiatan operasional, menciptakan suasana kerja yang tidak sehat, menurunkan moral tim dan produktivitas. Pihaknya yang terkena dampak ialah pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, menjadi budaya yang buruk yang dapat dicontoh oleh pegawai lain. Pihak yang terkena dampak yaitu pegawai lain. Kemudian mendapatkan penilaian buruk oleh pimpinan atau atasan. Pihak yang terkena dampak yaitu pimpinan dan atasan atau atasan. Isu yang kedua yaitu penyebaran pegawai yang tidak merata dan ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang ditetapkan. Data dan faktanya, pada analisis beban kerja yang dibutuhkan pada pengawas transportasi perkeretaapian yaitu 9 orang, namun saat ini hanya terdapat 6 orang. Kemudian, pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang kereta api ditempatkan pada seksi tata usaha. Dampak dan pihak yang terkena dampak yaitu yang pertama, menurunnya produktivitas, capaian kinerja yang kurang maksimal, dan beban kerja pegawai yang cukup tinggi. Pihak yang terkena dampak yaitu pegawai, dan yang kedua, kurang berkembangnya kompetensi teknis yang dimiliki oleh pegawai. Pihak yang terkena dampak yaitu pegawai yang bersangkutan. Kemudian isu yang ketiga yaitu kurang terbangunnya kerjasama dan sinergi antara regulator yaitu BTP kelas 1 Bandung dengan operator PT KAI. Data dan faktanya yang pertama, data yang dibutuhkan oleh regulator relatif sulit untuk didapatkan dan prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, kurang adanya satu pemahaman yang sama terkait peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran akan kewajiban operator yang wajib dilakukan terhadap regulator. Kemudian dampak dan pihak yang terkena dampak, yang pertama, kurang efektif dan efisien dalam pengerjaan laporan bulanan maupun tahunan. Pihak yang terkena dampak yaitu regulator. Kemudian yang kedua, hubungan kerjasama menjadi tidak harmonis dan menciptakan konflik yang berkepanjangan. Pihak yang terkena dampak yaitu PT KAI dan BTP kelas 1 Bandung kemudian melanggar kewajiban suatu instansi yang sudah tertera di dalam peraturan perundang-undangan. Pihak yang terkena dampak yaitu BTP kelas 1 Bandung. Kemudian selanjutnya ialah isu dari Smart ASN pada Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Bandung. Yang pertama, belum adanya absensi berbasis digital di tempat kerja berupa fingerprint, hanya mengandalkan absensi skema raja dan absensi manual. Kemudian yang kedua, belum adanya digitalisasi mengenai peta wilayah kerja dari Balai Perkeretaapian kelas 1 Bandung.
Dan yang ketiga, tidak semua ASN menguasai teknologi informasi dan komunikasi TIK. Untuk isu Smart ASN yang pertama, dengan deskripsi isu ialah belum adanya absensi berbasis digital di tempat kerja berupa fingerprint, hanya mengandalkan absensi skema raja dan absensi manual. Data dan faktanya, yang pertama, masih terdapat pegawai yang tidak melakukan absensi sesuai dengan ketentuan jam kerja yang sudah ditentukan. Kemudian masih menggunakan absensi manual sehingga mudah untuk dimanipulasi. Dan yang ketiga, sulitnya dalam mengarsipkan data absensi. Dampak dan pihak yang terkena dampak. Yang pertama, sulitnya untuk diketahui pegawai yang terlambat datang dan pulang sebelum jam pulang kerja. Pihak yang terkena dampak yaitu BTP kelas 1 Bandung. Kemudian yang kedua, menghambat kegiatan operasional, menciptakan suasana kerja yang tidak sehat, menurunkan moral tim dan produktivitas. Pihak yang terkena dampak, pegawai yang bersangkutan. Kemudian capaian kinerja dari instansi menjadi tidak maksimal. Pihak yang terkena dampak yaitu BTP kelas 1 Bandung. Dan yang terakhir, data mengenai absensi menjadi mudah hilang, rusak, dan tidak diketahui keberadaannya. Pihak yang terkena dampak yaitu BTP kelas 1 Bandung. Untuk isu yang kedua yaitu belum adanya digitalisasi peta wilayah kerja dari Perkeretaapian kelas 1 Bandung. Data dan faktanya, peta kerja wilayah PTP kelas 1 Bandung yang sekarang ini belum terupdate. Kemudian yang kedua, tidak terdapat soft file peta kerja wilayah dari Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Bandung. Kemudian yang ketiga, kurangnya kemampuan SDM dalam membuat peta wilayah kerja berbasis digital. Dampak dan pihak yang terkena dampak, yang pertama, kurangnya pemahaman pegawai terkait wilayah kerja dari BTP kelas 1 Bandung. Pihak yang terkena dampak yaitu pastinya pegawai. Kemudian yang kedua, pegawai kurang mengetahui pembaruan dari pembangunan yang sudah dilakukan di wilayah kerjanya. Pihak yang terkena dampak, pegawai. Kemudian yang terakhir, sulit dalam melakukan pengawasan pengoperasian kereta api pada wilayah kerja. Pihak yang terkena dampak yaitu pegawai. Kemudian yang terakhir, tidak semua ASN menguasai teknologi informasi dan komunikasi TIK. Data dan faktanya, berdasarkan penilaian indeks SPBE, rata-rata nasional indeks SPBE hanya 2,34 dari skala 5. Kemudian, pegawai yang berusia 50 tahun ke atas cenderung memiliki keterbatasan dalam menggunakan platform digital dibandingkan pegawai usia di bawah 40 tahun. Dampak dan pihak yang terkena dampak, yang pertama, terhambatnya pekerjaan, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan relatif lebih lama, bahkan tidak selesai. Pihak yang terkena dampak, pegawai yang bersangkutan. Kemudian, capaian kinerja instansi menjadi tidak maksimal, pihak yang terkena dampak, BTP kelas 1 Bandung. Dan yang ketiga, pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengimplementasikan digitalisasi karena pegawai ASN tidak siap secara kompetensi. Pihak yang terkena dampak, pemerintah. Dan yang terakhir, budaya kerja menjadi stagnan dan sulit berubah ke arah lebih modern atau adaptif. Pihak yang terkena dampak yaitu pegawai. Sekian penjelasan mengenai isu manajemen ASN dan Smart ASN. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.